kalau dari hasil pengungkapan untuk tahun 2020 ini termasuk yang paling tinggi ya. Kondisi narkoba untuk narkotikanya masih tergolong masih rendah ya. Untuk psikotropika itu yang tergolong mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur di penghujung tahun 2020 kali ini menyampaikan capaian yang telah dilakukan. Di hadapan awak media, Kepala BNN Nganjuk AKBP Bambang Sugiarto menyampaikan capaian dan target di tahun 2021. AKBP Bambang Sugiarto menjelaskan untuk tahun 2020 capaian penangkapan yang dilakukan oleh BNN Nganjuk tergolong besar, di mana untuk wilayah Jawa Timur BNN Nganjuk menempati urutan ketiga dengan barang bukti sabu-sabu seberat 33,2 gram dengan 2 tersangka. Dari penangkapan itu BNN Nganjuk masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Selain pengungkapan kasus, pada rangkaian acara yang terangkum dalam refleksi akhir tahun itu, Kepala BNN Nganjuk juga menjelaskan terus melakukan upaya pencegahan dengan menggelar sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan baik swasta maupun pemerintahan. Selain itu di tahun 2020, BNN Nganjuk juga telah bekerja sama dengan Kelurahan Mangundikaran untuk mewujudkan Desa Bersinar atau Bersih Narkoba sebagai pilot project yang akan dilanjutkan pada tahun 2021. Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab BNN terhadap korban narkoba, di tahun 2020 telah melakukan rehabilitasi terhadap 20 korban penyalahgunaan narkoba yang tersebar di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun, di mana kebanyakan dari para korban itu masih berstatus sebagai pelajar. Dan berikut adalah penjelasan Kepala BNN Nganjuk AKBP Bambang Sugiarto terkait dengan capaian dan rencana kerja BNN di tahun 2021 kepada redaksi Akurasi TV. Narkoba, katanya itu kan narkotika, dan bahan adiktif. Ya kalau secara real ya mungkin masyarakat menunggu hasil capaian yang paling menarik, yang paling dicari itu biasanya informasi tentang hasil pengungkapan ya. Kalau dari hasil pengungkapan untuk tahun 2020 ini termasuk yang paling tinggi ya, kami dapatkan barang bukti 33, mungkin untuk ukuran BNK seluruh Jawa Timur kami ada di posisi ranking ketiga ya, dengan jumlah yang untuk ukuran BNK itu cukup signifikan ya. Dan jenis narkotika yang hasil ungkap memang yang paling menonjol untuk wilayah Nganjuk ini adalah sementara ya di Nganjuk ini termasuk dari ungkapan dari Polres itu adalah jenis sabu-sabu ya, itu yang masih paling dominan ya. Di samping ganja dan ekstasi. Kalau ekstasi masih bisa dihitung, dan menurut kami untuk narkotika ya di wilayah Nganjuk pemain itu masih ada di sekitaran adalah para pemakai kelas tertentu ya, belum begitu meluas secara merata. Justru yang perlu diwaspadai adalah jenis psikotropika adalah double L ya. Nah ini bisa dibuktikan, bisa dicek di Polres yang sudah mencapai ratusan ribu. Ini yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya terhadap memberikan uang saku dengan 10.000 ya. Double L ini bisa mendapatkan 5 butir ya, 1 tik dapat 5 butir. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan peredaran jadi jenis psikotropika, terutama di double L atau bahasa luarnya itu bahasa ininya pil koplo ya, yang mungkin yang paling terkenal ya. Mungkin itu aja ya. Nah, kalau untuk ke arah pencegahan ya, kami tetap berupaya bisa menyentuh seluruh elemen kelompok masyarakat ya, mulai dari instansi pemerintah, kemudian di lingkungan pendidikan,
kemudian yang berikutnya ke golongan masyarakat. Yang direhabilitasi sebagian besar ada anak-anak pelajar ya, pelajar. Ya. Yang dewasa itu biasanya ya karena ada kesadaran dari keluarganya untuk melaporkan. Ya. Kalau di Kabupaten Nganjuk sendiri kondisi narkoba itu sekarang seperti apa sebenarnya Pak? Kondisi narkoba untuk narkotikanya masih tergolong masih rendah ya. Untuk psikotropika itu yang tergolong masih mengkhawatirkan ya, dengan hasil ungkap yang diungkap oleh Polres itu sampai ratusan ribu ya. Dan BNN sementara belum bisa menyentuh ke Pilkoplo ya, karena bukan tugas ke Undang-Undang Kesehatan. Kami mengedepankan Undang-Undang Narkotika. Kedepannya supaya dalam capaian ungkapan ini mencapai optimalisasi atau maksimal ya dalam mendapatkan ya, saya perintahkan ke depan tetap harus cari hulunya ya dalam mengungkap ya, harus disentuh sampai ke hulunya ya. Terus untuk tahun depan saya konsen ya terhadap anak-anak usia dini terutama di lingkungan pendidikan ya. Ini merupakan target kami, mereka harus benar-benar dibentengi ya, dan kami sudah bicara dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wabub maupun dengan Ketua DPRD. Harapan saya agar difasilitasi ya, dibuatkanlah semacam tempat-tempat sarana prasarana yang kira-kira usia dini ini lebih mudah mengenal ancaman bahaya narkoba dalam bentuk yang konkret ya. Contoh, saya memberikan gambaran ya kepada stakeholder, kalau bisa dibangunkan semacam museum narkotika ya, dengan bentuk kecubung itu seperti apa harus dikasih tahu ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ganja itu seperti apa daunnya ya, karena masyarakat itu belum banyak tahu. Sabu itu seperti apa dalam bentuk 3 dimensi ya, dan bentuknya itu harus, kalau perlu ya harus gede-gede ya, biar lebih punya pemahaman lebih real ya. Kedua, buat fasilitas yang dalam satu atap ya, di samping museum, buat semacam Cinemek sekelas 21 ya. Film yang diputar adalah tentang sekitaran ancaman bahaya narkoba, jenis tanaman itu seperti apa, jenis makanannya seperti apa, jenis minuman seperti apa, ditayangkan dalam bentuk film ya. Situasi di sel narapidana yang karena kesalahan masalah narkoba harus ditampilkan karena akan memberi efek jera nanti di situ ya. Ketiga, agar dibuatkan fasilitas seperti perpustakaan ya. Nah, disitulah saya ingin mengajukan tanah di belakangnya BNN ini masih punyanya Pemda ya. Nah, ini kalau bisa itu bisa dihibahkan lah, untuk dibangun yang tadi saya sampaikan ya. Ada fasilitas museum narkotika, kedua Cinemek tentang narkotika, ketiga adalah perpustakaan narkotika. Kalau Pemda ini memiliki fasilitas tersebut, mungkin satu-satunya di Nusantara Nganjuk yang memiliki fasilitas tersebut. Ya. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.